הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan diri kita. Kita mulakan ibadah online pada pagi ini. Mari jemaat, mari berdoa. Saya pimpin dalam suara kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga,
Tuhan Juru Selamat kami yang memberi kami kekuatan, pengharapan, kesempatan pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk jemaat ICIB Pekantuaran yang sedang mengikuti ibadah online. Kami menyerahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Walaupun di mana keberadaan kami Tuhan, baik yang sedang bekerja, yang di rumah, dan dimanapun keberadaan Tuhan, kami berdoa, kami memohon pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, agar setiap jemaat diberi pimpinan, diberi kekuatan, diberi hikmat kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, khususnya untuk jemaat yang sakit, yang lemah tubuh badan, dan apapun keadaan kedudukan mereka Tuhan, kami menyerahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar segala kelemahan, kesakitan, dengan bilur Tuhan Yesus Kristus mencurahkan setiap kelemahan ini Tuhan, agar setiap penyakit Tuhan hancurkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya, kami yakin dengan penyertaan-Mu Tuhan. Karena mukjizat beri kami hikmat kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah online. Kami menyerahkan setiap acara kami Tuhan yang baik terlibat secara khusus dalam pelayanan pimpin pujian, penyampaian firman Tuhan. Kami berdoa agar terus Tuhan memberi kekuatan, memberi pimpinan mereka Tuhan, agar mereka dapat bersedia untuk memberi hikmat kebijaksanaan dalam persekutuan online pada pagi ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami akan melakukan ibadah kami Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua jemaat katakan amin. Shalom jemaat, apa kabar semua? Kasih Yesus indah hari ini sampai selamanya. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita teruskan pujian. Yesus kekasih jiwaku. Mari kita sama-sama menari. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Kasih setiamu
tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku peluk, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku peluk, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya.
Shalom, selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil daripada Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pokok ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tema yang kita akan pelajari ialah rumah orang berdosa. Saya menggunakan latar belakang tema ini di atas peta negara kita, Malaysia, sempena dengan bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Gambar ilustrasi yang berikut adalah memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus mendongak ke atas, di mana di atas pokok itu ada Zakius dan beberapa orang yang lain yang mengambil kesempatan memanjat pokok tersebut supaya dapat melihat Yesus yang lalu di situ. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia mendongak ke atas. "Zakius, turunlah dengan segera, karena pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudari, pribadi yang akan kita fokuskan pada hari ini ialah pribadi yang bernama Zakius, yang bermaksud pure, innocent, bersih, suci, dan jujur. Ini menurut Wikipedia. Walau bagaimanapun, bagi masyarakat di situ, mereka lebih mengenal Zakius sebagai seorang orang berdosa. Ini khususnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka melihat Zakius sebagai orang berdosa, yaitu seorang yang mereka lihat dan anggap sebagai pengkhianat kepada bangsa, sebagai seorang tali barut kepada kerajaan Romawi, seorang yang korup, seorang yang selalu menyalahgunakan kuasa dan melakukan penipuan, seorang pegawai ataupun ketua yang jahat, yang kejam dan berlaku zalim, serta sombong. Dan hari ini juga kita akan mempelajari bahwa pribadi yang bernama Zakius ini adalah seorang yang hidup di dalam serba kekurangan dari segi kehidupan dalaman dia. Hidupnya dipenuhi dengan pergumulan. Apakah pergumulan yang dihadapi oleh Zakius? Pertama, kehidupannya adalah kehidupan yang berprasangka. Dia berprasangka terhadap semua orang yang ada di sekelilingnya. Tidak ada orang yang dia percaya. Ada keadaan yang kita panggil sebagai penolakan
di dalam kehidupannya. Dia melihat juga dirinya sebagai seorang yang unwanted, seseorang yang tidak diterima oleh masyarakat. Atau istilah yang lain lagi kita katakan hidupnya tersisih dan tersisa. Pergumulan Zakius yang seterusnya ialah dia mengalami kekosongan hidup. Hidupnya dipenuhi dengan kekosongan. Ada banyak harta yang terkumpul tetapi jiwanya kosong. Sia-sia kehidupannya. Kehidupan yang begini adalah kehidupan tanpa makna. Seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo bahwa ini semua adalah usaha menjaring angin. Kehidupan Zakius juga dia bergumul dengan belenggu kekhawatiran dan rasa bersalah. Rasa bersalah karena dia memang seorang yang dikatakan selalu menipu, selalu tidak amanah dalam tugasnya, dan dia mengenakan cukai secara berlebih-lebihan supaya ada bahagian daripada cukai itu yang dia akan kumpul untuk dirinya sendiri. Dan pergumulan Zakius ialah dia seorang yang menanti-nantikan pelepasan. Bilakah aku akan terlepas daripada pergumulan, kekosongan, dan belenggu ini? Saudara-saudari, kita juga dapat mempelajari dalam petikan ini bahwa Zakius adalah seorang yang sangat ingin mengenal Tuhan Yesus. Ini dibuktikan dengan dia bukan saja mau mendengar, tetapi dia mau sendiri, dia dengan matanya sendiri melihat Yesus. Karena itu dia berusaha untuk memanjat pokok ara. Kelihatannya perlakuan seperti seorang kanak-kanak kecil. Inilah satu kerinduan yang mendalam untuk mencari kebenaran dalam hidup. Berusaha bersungguh-sungguh. Perkara kedua yang kita akan pelajari juga pada hari ini sesuai dengan tema ialah rumah orang berdosa. Rumah orang berdosa. Dalam ayat yang ke-7, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Dia hendak menumpang di rumah orang yang berdosa pula. Inilah kata-kata orang ramai ketika Yesus memanggil Zakius turun dan mau menyatakan bahwa dia mau menumpang di rumahnya pada hari itu. Dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-10 juga ada satu catatan tentang seorang lagi pemungut cukai yang bernama Matius. Ketika Yesus sedang makan di rumah Matius, ramai pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Orang berdosa adalah istilah ataupun panggilan yang digunakan oleh orang Farisi terhadap para pemungut cukai, terhadap para pelacur, penjudi, peminum, dan juga terhadap bangsa-bangsa asing yang bukan Yahudi. Juga kadang-kadang istilah ini digunakan untuk merujuk kepada orang yang tidak membayar persepuluhan, yang tidak memberi persembahan, yang tidak memberikan korban, orang yang tidak taat kepada hukum Sabat dan hukum sunat. Ada juga bahagian-bahagian lain dalam Alkitab di mana disebutkan tentang orang-orang berdosa. Tetapi itu nanti kita pelajari dalam sesi yang lain. Baik, kembali tentang Zakius. Apa yang menjadi punca kepada masalah kehidupan Zakius? Kenapa hartanya begitu banyak tetapi terpencil dan kehidupannya seperti sangat sia-sia, kekosongan, dan dia memerlukan pelepasan. Isu yang pertama ialah isu integriti. Integriti menurut Kamus Dewan ialah kejujuran ataupun keadaan sempurna dan utuh, atau juga dipanggil keutuhan. Ini menurut Kamus Dewan edisi yang keempat. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 1985, integriti bermaksud sifat jati diri
yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang pada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diselewengkan, boleh dipercayai, boleh pegang cakapnya, dan lain-lain. Integriti juga adalah merujuk kepada sifat-sifat yang baik dan positif. Apa dia sifat-sifat baik itu? Sifat-sifat baik itu merujuk kepada amanah, bertanggung jawab, telus, ikhlas, berdedikasi, keterbukaan, dan kita boleh mendapati bahwa Zakius telah gagal dalam semua ujian sifat ini. Ternyata Zakius adalah seorang ketua pegawai pemungut cukai yang tidak berintegriti. Masalah yang kedua yang menjadi puncak masalah kepada Zakius ialah perbuatan rasuah ataupun salah guna kuasa. Dan akibat kepada rasuah dan salah guna kuasa ialah kemusnahan, kerusakan, keruntuhan, peperangan, kemiskinan, pemerasan, ketidakadilan, dan dari segi ekonomi akan meningkatkan kos karena perlu membayar itu ini. Dan kesan ini akan berlaku sama ada serta-merta ataupun pada masa akan datang. Tidak tahu bila, tapi pasti akan berlaku. Ada poster yang menuliskan begini, rasuah memusnahkan keluarga, maka sayangilah keluarga Anda, jauhilah rasuah. Poster yang lain menuliskan begini, menyatakan begini, corruption is my name and destruction is my game. Oke, menyebut tentang rasuah, maka pada hari ini juga saya ingin mengambil kesempatan dan meminjam beberapa slide yang diambil daripada SPRM tentang rasuah. Tentang rasuah di Malaysia, ada satu slide yang menuliskan begini, siapakah yang paling korup di Malaysia? Oke, dalam kajian ini didapati bahwa pegawai yang paling terlibat dengan rasuah berdasarkan ratusan responden ialah yang pertama, penggubal undang-undang 41%, penjawat awam 45%, ahli majelis tempatan 48%, pemungut cukai 48%, pegawai polis 57%, hakim 33%, pemimpin agama 31%. Ternyata hampir semua golongan ini, penjawat ini, ada amalan rasuah, mengikut peratusannya. Berarti kalau pemimpin agama itu 31%, maka 69% tidak korup, tapi ada 31% korup. Demikian juga dengan penjawat awam seperti guru-guru 45% dan 55% tidak. Dalam satu tinjauan ataupun kajian yang dibuat oleh Global Financial Integrity Report pada tahun 2017, antara tahun 2005 hingga tahun 2014, Malaysia telah kehilangan 1,8 triliun RM menerusi aliran keuangan yang tidak sah, yang mana sebahagian daripadanya berpunca daripada amalan rasuah. Dan juga menurut sumber lain yaitu Transparency International menyatakan mendapati bahwa jumlah kerugian dunia setiap tahun karena rasuah ialah US dollar 2,6 triliun. Betapa banyak. Berapa banyak itu 2,6 triliun? Kalau 2,6 triliun itu digunakan untuk membina sekolah,
sekolah yang kosnya 150 juta US dollar, maka dia akan dapat cukup untuk membina 17.333 buah sekolah. Atau juga boleh membina 5.200 buah hospital yang kosnya US dollar 500 juta setiap satu. So inilah satu kehilangan dan kemalangan yang sangat besar. Rasuah di mana-mana. Kita kembali kepada Zakius. Bagaimana orang yang berdosa ini telah menerima pelawaan, ajakan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-8, Zakius mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekarang ini juga aku hendak memberikan separuh hartaku kepada orang miskin. Dan jika aku telah menipu sesiapa, aku akan membayarnya kembali 4 kali ganda." Dan ini seperti yang dinyatakan dalam hukum Taurat dalam Keluaran pasal 22 ayat 4. Bunyinya begini, "Jika binatang curian itu baik lembu, keledai maupun domba didapati masih hidup di tangannya, maka hendaklah dia membayar ganti rugi 2 kali ganda." Dan tentang hal yang lain pula dalam Imamat pasal 6 ayat 1 hingga 7, Tuhan berfirman kepada Musa tentang jika seseorang berdosa dan melakukan kemungkaran terhadap Tuhan dengan menipu sesamanya tentang sesuatu barang yang diamanahkan untuk disimpannya, atau barang yang dirompak, atau yang disita menerusi ugutan dan penganiayaan, atau dia telah menemukan barang yang hilang lalu berbohong mengenai barang itu dan bersumpah dusta, yakni apa-apapun yang dilakukan seseorang sehingga dia berdosa atas perbuatan itu. Ayat yang kelima, atau apa-apapun yang dia bersumpah dusta atasnya. Sekarang apa hukumnya? Apa yang dia mesti buat? Hendaklah dia membayar ganti rugi penuh dengan tambahan sebanyak 1/5 daripada nilainya. Hendaklah dia mengembalikan barang itu kepada pemiliknya pada hari dia mempersembahkan korban penebus dosa. So, inilah yang dilakukan oleh Zakius ketika dia menyadari bahwa dia telah berdosa. Dia telah bersalah dan sekarang dia mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Inilah yang dibuat. Inilah pertobatan orang berdosa, yaitu Zakius. Yang pertama, dia memutuskan untuk percaya, menerima dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Dialah master. Bukan lagi Zakius yang ketua, tetapi Tuhan Yesus yang ketua. Yang kedua yang dilakukan oleh Zakius ialah dia mengakui dosa-dosanya. Dosanya yang menipu, memeras, mengamalkan rasuah, salah guna, dan perbuatan-perbuatan jahat yang lain diakuinya secara lisan. Bukan itu sahaja. Dengan mengakui dosa-dosanya juga, dia turut menaati hukum yang ditetapkan dalam hukum Musa ataupun hukum Taurat tentang hal-hal pencurian ini ataupun tidak amanah ini. Dia mengembalikan apa yang patut dikembalikan bersama-sama dengan dendaan dia kepada masyarakat, kepada orang yang telah ditipu olehnya. Nah, inilah bukti pertaubatan dalam bentuk perbuatan. Yang keempat ialah Zakius memilih untuk mengikut Yesus. Seperti lagu I have decided to follow Jesus. Kuta engkar. Zakius memilih untuk mengikut Yesus. Dan sekarang hidupnya kini menjadi milik Yesus.
Yang kelima ialah sekarang Zakius memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan seorang yang merdeka di dalam Kristus. Pandangannya, persepsinya, matlamat hidupnya sekarang berubah. Matlamatnya bukan lagi mengumpul kekayaan dan harta. Perbuatannya sekarang bukan lagi memeras ataupun menyalahgunakan kuasa. Sekarang dia adalah seorang yang baru. Kehidupannya baru di hadapan Tuhan. Dan yang keenam ialah dia telah memilih untuk berdamai dengan masyarakat, dengan merendahkan diri, dengan mengakui segala penyelewengannya kepada masyarakat, dan mengembalikan semua barang-barang harta yang bukan miliknya, yang harus dikembalikan kepada orang ramai ataupun kepada masyarakat. Dia berdamai dengan masyarakat, dengan jiran, dengan tetangga, dengan sahabat handai, dengan saudara mara, bahkan dengan semua orang. Sekarang kita melihat bahwa ada Zakius yang baru. Bukan lagi Zakius orang yang berdosa, tetapi Zakius yang baru. Siapakah Zakius yang baru dan apa status dia sekarang? Apa yang dia telah alami? Apa yang telah terjadi kepada kehidupannya? Yang pertama ialah dia telah mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan. Yesus katakan ini pun adalah keturunan Abraham. Sekarang Zakius tahu bahwa saya adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham maksud dia keturunan perjanjian, merdeka, bukan keturunan hamba ataupun hamba kepada dosa. Itulah anak Abraham. Itu adalah status yang baru Zakius. Anak merdeka. Yang kedua ialah Zakius yang baru ini telah mengalami pemulihan. Kalau tadi ialah kemerdekaan, yang kedua ialah pemulihan. Apa yang pulih? Pemulihan pribadinya, pemulihan keluarganya, seluruh seisi rumahnya menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Seisi keluarga dan seisi rumahnya dimenangkan. Yang ketiga, Zakius mengalami penerimaan, acceptance, penerimaan. Dia sekarang diterima semula oleh masyarakat sebagai salah seorang daripada anggota masyarakat. Dia bukan lagi seorang yang dibenci dan disisihkan, tetapi menjadi salah seorang daripada orang ramai, salah seorang daripada ahli masyarakat. Nah, ini yang terjadi kepada orang yang diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, Zakius yang baru menerima kepercayaan ataupun mengalami kepercayaan, diberikan kepercayaan jemaat, kepercayaan dari jemaat ataupun daripada pengikut-pengikut Yesus. Dikatakan bahwa Zakius ini telah menjadi pengikut Yesus dan seterusnya menjadi pembantu kepada Rasul Petrus dan kemudian menjadi bishop ataupun penatua di gereja di Kaisaria. Oke, ada catatan begini. Clement of Alexandria wrote that Zakius became a companion of Peter and later the bishop of Kaisaria. Nah, ini yang terjadi kepada Zakius yang baru. Kemudian yang kelima ialah Zakius yang baru ini hilang tanda S. Apakah maksud tanda S di sini? Tanda S-nya ialah daripada orang yang berdosa kini menjadi orang yang berdoa. Hilang S-nya. Daripada rumahnya, rumah aktiviti dosa kini menjadi rumah aktiviti doa. Daripada rumah aktiviti dosa menjadi rumah aktiviti doa. Dalam hidup kita selalu ada S, dan S ini mesti ditanggalkan.
S seperti suapan, S seperti dosa seksual, S seperti dosa skandal dan lain-lain. Ada banyak. Hilangkan tanda S dalam kehidupan kita. Rumusan. Setelah kita mempelajari dan membaca keseluruhan bahagian ini, kita mendapati bahwa tentang Zakius, kita telah melihat bahwa ada seorang yang sudah dewasa telah menjadi seorang kanak-kanak seketika. Inilah Zakius. Ketika dia berlari-lari lebih di depan dan memanjat pokok ara karena ingin melihat Yesus, itulah sifat seorang anak-anak. Dan Lukas pasal 18 ayat 1 mengatakan, sesiapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil tidak akan masuk ke dalamnya. Maka perlu ada sikap, perlu menjadi seperti seorang kanak-kanak, bukan keanak-kanakan, tetapi sifat seorang kanak-kanak yang begitu mudah tidak mempersoalkan panggilan Tuhan ataupun keperluan untuk mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus. Rumusan yang kedua yang dapat kita pelajari hari ini ialah ada seorang yang telah hilang, yang telah sesat, tetapi telah ditemukan oleh Yesus. Dalam ayat yang kelima, Yesus memanggil namanya Zakius. Yesus mengajar kita tentang bagaimana kita berkomunikasi dan berbahasa. Kadang-kadang komunikasi boleh menjadi halangan, terutama sekali kalau kita menggunakan cara komunikasi yang tidak sesuai. Karena itu, Yesus memanggil Zakius bukan "Oi pendek", tetapi dia panggil Zakius atau Mr. Zakius, saudara Zakius. Mari kita belajar untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun bertulis dengan berkesan dan memberkati. Yang ketiga, kita melihat bahwa ada orang yang kerdil telah menjadi orang yang besar ataupun orang yang penting. Siapa dia? Zakius, seorang yang kerdil. Dalam Lukas pasal 16 ayat 15, tetapi Allah mengetahui isi hatimu. Apa yang dianggap berharga oleh manusia tidak ada nilainya di mata Tuhan Allah. Dahulu Zakius berpikir bahwa yang paling penting dan berharga ialah kekayaan dan kekuasaan. Dan sesudah dia mengenal Yesus, dia tahu bahwa itu bukanlah yang paling berharga. Yang lebih berharga, seperti kata Rasul Petrus, ialah mengenal Tuhan Yesus. Yang keempat, kita telah mengenal seseorang yang miskin menjadi orang yang kaya. Siapa dia? Zakius. Zakius miskin walaupun ketika hartanya bertimbun-timbun. Hartanya itu daripada penipuan dan sia-sia. Hidupnya juga sia-sia. Sekarang ketika Zakius mula melepaskan dan mengembalikannya kepada orang yang berhak, pemilik yang sebenar, dia menjadi seorang yang kaya. Kaya dari segi apa? Budi bahasa mungkin. Kaya dari segi kemurahan. Tapi lebih dari itu ialah kaya oleh pemberkatan dan rahmat Tuhan. Dan inilah juga satu bukti bahwa iman Zakius itu adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Seperti kata Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan rumusan kelima yang kita kenal daripada Zakius ialah kita mendapati bahwa ada seorang tuan rumah yang menjadi tetamu di rumahnya sendiri. Karena apa? Sebab tuan yang sebenar bukanlah Zakius di rumahnya. Tuan yang sebenar di rumah Zakius bukanlah Zakius, tetapi Tuhan Yesus. Yesuslah Tuan. He is the master. Sehingga Zakius melihat dia Tuhan dan percaya.
Saudara-saudari, mari kita melihat dalam konteks negara kita pada hari ini, bukan saja dalam konteks negara kita, negeri kita, tempat kita, bahkan keluarga serta kehidupan kita sendiri. Ayat yang ke-10 mengatakan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Dan dalam konteks negara dan masyarakat dan pribadi kita diperingatkan tentang satu, tentang ketua keluarga, tentang ketua negara, tentang ketua masyarakat, tentang ketua-ketua di jabatan-jabatan. Betapa pentingnya peranan ketua negara, dan kita memerlukan pemimpin dan masyarakat yang berintegriti. Malaysia perlukan ini. Kita juga diperingatkan tentang pertaubatan, bahwa semua perbuatan salah guna kuasa, rasuah, dan segala bentuk kejahatan dan kegelapan mesti dihentikan dan dihapuskan melalui cara kaedah yang terbaik, khususnya daripada pendidikan dari rumah, keluarga, sekolah, dan keagamaan, khususnya di rumah Tuhan, di gereja. Yang ketiga ialah kita diperingatkan tentang pemulihan. Tuhan Yesus adalah kunci pemulihan. Di dalam Dialah kunci pelan pemulihan negara, pelan pemulihan total kepada negara ini dalam semua perkara, bukan saja dari segi keselamatan, ekonomi, tetapi keseluruhannya, hal-hal rohani dan masa kini dan masa akan datang. Tuhan Yesus adalah kunci pelan pemulihan negara. Dan yang keempat, terakhir, kita diperingatkan ketika tentang anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Maka kita diperingatkan bahwa tentang misi anak-anak Abraham. Saudara dan saya adalah anak-anak Abraham. Kita menjadi sebagai anggota pasukan Search and Rescue. Sebagai anggota frontliner ke seluruh pelosok negara, ke semua rumah orang berdosa, untuk menukarkannya menjadi merdeka, menjadi menang atau dimenangkan bagi Tuhan, untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Apakah yang dapat kita lakukan sebagai ahli pasukan Search and Rescue dan sebagai frontliner? Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita untuk mencari Zakius yang memerlukan pelepasan. Bukan saja Zakius secara pribadi, tetapi kawasan, wilayah, dan negara ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran khusus tentang kasih Tuhan, penyelamatan, dan panggilan Tuhan kepada Zakius, dan peringatan juga kepada kami semua untuk kami mencari dan menyelamatkan. Kami berdoa Tuhan terus memimpin, meneguhkan, dan menguatkan setiap kami sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai ahli masyarakat, sebagai warga negara dalam negara ini, supaya kami memulahkan yang terbaik, yang menjadi teladan, supaya sesuailah dengan panggilan Tuhan untuk kami menjadi garam dan terang, menjadi cahaya kepada yang di sekeliling kami. Kami berdoa pemberkatan dan pemulihan Tuhan bagi negara Malaysia, di semua pelosok tempat dalam negara ini, untuk pemimpin-pemimpin kami,
bahkan untuk setiap lapisan masyarakat dan semua suku kaum dalam negara ini. Tuhanlah yang memberkati dan berbelas kasihan bagi Malaysia, tanah air kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.